Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Ekonomi Moneter Islam, kelas PSC semester 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang nilai tukar, devisa, dan sistem moneter internasional. Tapi sebelum kita lanjut ke materinya, kita perkenalan dulu ya. Saya sendiri Silvia Dewi sebagai moderator, dan ada dua rekan saya nih yang super cantik, yaitu Diah Rahmawati dan satu lagi yang gak kalah ganteng, yaitu Mas Rikito. Untuk menambah pengetahuan teman-teman, yuk langsung saja kita simak materinya. Selamat menyaksikan. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai kebijakan nilai tukar. Nilai tukar merupakan perbandingan nilai mata uang suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Nilai tukar mata uang suatu negara memiliki peranan yang sangat penting, terutama dalam mempengaruhi perubahan perdagangan dan investasi internasional. Nilai tukar mata uang asing mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam aktivitas bisnis yang dilakukan individu, perusahaan maupun suatu negara. Para ekonom dan akademisi telah mengeluarkan berbagai teori yang menjelaskan pergerakan nilai tukar mata uang karena melemahnya kurs terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, akan mempengaruhi pengaruh negatif terhadap perekonomian dan pasar modal. Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia saat ini menganut sistem nilai tukar mengambang, free floating. Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan. Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kelangkaan kebijakan moneter sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework. ITF merupakan suatu kerangka kerja framework dengan kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan ke depan dan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Sentral. ITF ini diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga pasar uang antar bank sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. Berpijak pada pengalaman krisis keuangan global 2008-2009, salah satu pelajaran penting yang mengemuka adalah perlunya fleksibilitas yang cukup bagi bank sentral untuk merespon perkembangan ekonomi yang semakin kompleks dan peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Berdasarkan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkuat kerangka ITF menjadi fleksibel ITF. Selanjutnya, materi kedua yaitu mengenai kebijakan devisa. Devisa adalah kumpulan valuta asing yang berfungsi sebagai medium pembiayaan transaksi perdagangan antar negara, perdagangan internasional. Pada definisi yang lain,
Devisa dapat diartikan sebagai nilai kekayaan yang dimiliki oleh suatu negara dalam bentuk mata uang asing, yang mana nilai kekayaan tersebut perlu diakui oleh secara global oleh negara-negara lainnya. Tidak semua mata uang di dunia dapat dikatakan sebagai nilai devisa dari suatu negara. Pasalnya, yang bisa dikatakan sebagai devisa adalah mata uang asing yang beredar di negara tersebut, pun memiliki catatan kurs resmi di bank sentral negara yang bersangkutan. Sebagai contoh di Indonesia, mata uang asing yang bisa dijadikan nilai devisa adalah mata uang dolar Amerika, yen Jepang, yuan Tiongkok, euro negara-negara Eropa, pound sterling Inggris. Sementara mata uang dari negara seperti Honduras tidak bisa dijadikan nilai devisa negara Indonesia, oleh karena mata uang tersebut belum memiliki catatan kurs resmi di Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia. Selain mata uang asing, devisa suatu negara bisa berbentuk emas maupun surat-surat berharga yang dapat digunakan sebagai alat transaksi pembayaran internasional. Selain sebagai alat transaksi antar negara juga menjadi semacam indikator kuat atau lemahnya perekonomian suatu negara. Agar lebih jelas, fungsi devisa negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai alat transaksi perdagangan internasional. Fungsi devisa negara yang pertama adalah sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Sebagai contoh, pemerintah Indonesia hendak membeli alat utama sistem persenjataan dari negara Rusia. Pemerintahan Republik Indonesia akan menggunakan devisa negara untuk membiayai pembelian alutsista tersebut dari Rusia. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Di samping sebagai alat pembayaran pengadaan barang luar negeri, devisa juga akan digunakan pemerintah untuk membayar cicilan utang luar negeri. Pengelolaan devisa yang baik sangat diperlukan agar devisa tak hanya dipakai untuk membayar utang, tetapi juga bisa dialokasikan ke hal-hal lainnya di internal negara, seperti pembangunan nasional. Yang ketiga, membangun relasi internasional. Tak hanya sebagai alat pembayaran, fungsi devisa juga mencakup aktivitas hubungan relasi internasional dengan negara-negara sahabat. Misalnya, untuk membiayai perjalanan dinas ke luar negeri bagi para pejabat negara. Kantor perwakilan suatu negara, seperti kedutaan besar, juga dibiayai oleh devisa guna menjalankan fungsinya. Materi selanjutnya yaitu perkembangan bank sentral di beberapa negara. Ada 4 bank sentral yang akan saya bahas nih. Yang pertama, Bank of England. Bank of England merupakan bank sentral yang kedua didirikan di dunia setelah Bank Sentral Swedia. Bank of England didirikan pada tahun 1694 dengan tujuan sebagai bankir pemerintah dan sebagai pengelola hutang negara. Namun pada tahun 1997, Bank of England diberikan mandat untuk melaksanakan kebijakan moneter yang terpisah dari pemerintah. Yang kedua yaitu Federal Reserve Bank of America. Setelah perdebatan panjang, akhirnya Kongres menyetujui The Federal Reserve Act 1913 yang menjadi dasar dibentuknya The Federal Reserve System. Pada pembukaannya, tujuan dari didirikannya Bank Sentral Amerika Serikat memberikan tugas bank sentral secara lengkap mengenai moneter, sistem pembayaran, dan perbankan. Yang ketiga yaitu Hong Kong Monetary Authority atau HKMA. The HKMA merupakan lembaga pemerintah yang diberikan otoritas dan tanggung jawab untuk memelihara kestabilan moneter dan perbankan. Salah satu tujuan dari kebijakan The HKMA adalah memelihara kestabilan mata uang dalam rangka sistem devisa yang ditetapkan melalui manajemen devisa, kebijakan moneter, dan kebijakan lain yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu Monetary Authority of Singapore, disingkat dengan MAS. The Monetary Authority of Singapore adalah lembaga yang menjadi bank sentral Singapura yang memegang mandat penuh untuk melaksanakan fungsi-fungsi bank sentral.
Salah satu fungsinya yaitu sebagai bank sentral melaksanakan kebijakan moneter, mengeluarkan dan mengedarkan uang, mengawasi sistem pembayaran, dan menjadi bankir pemerintah. Untuk materi terakhir mengenai kerangka kebijakan moneter di beberapa negara, di antaranya monetary targeting, merupakan strategi kebijakan menetapkan pertumbuhan jumlah uang yang beredar dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter. Kelebihan monetary targeting yaitu kebijakan moneter independen dapat pada fokus kondisi perekonomian domestik dan memberikan sinyal yang cepat. Sedangkan kelemahannya bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi dan terkendala aliran keluar masuk dana dan ketidakstabilan permintaan uang. Contoh negaranya seperti Thailand dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada exchange rate, merupakan strategi kebijakan dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional atau mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi yang rendah. Kelebihan dari exchange rate targeting yaitu mencegah inflasi dari kenaikan harga barang internasional dan relatif sederhana dan jelas sehingga dapat relatif mudah dimengerti oleh masyarakat. Kelemahannya yaitu kebijakan moneter menjadi tidak independen, dapat menimbulkan serangan spekulasi falas dan sulit menentukan nilai tukar yang tepat sehingga sering menimbulkan over value bila pengendalian tidak berhasil. Contoh negaranya seperti Malaysia, Hong Kong, Cina, dan Singapura. Berikutnya mengenai inflation targeting, merupakan strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga. Kelebihan dari inflation targeting yaitu sederhana dan jelas, kebijakan moneter independen dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik dan tidak bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi. Sedangkan kelemahannya yaitu dapat menyebabkan aturan yang rigid, fluktuasi output lebih besar jika terfokus hanya pada inflasi, meskipun pada praktik tidak menimbulkan masalah, dan sinyal bersifat tidak langsung terhadap pencapaian target. Contoh negaranya seperti Selandia Baru, Kanada, Inggris, Swedia, dan juga Thailand. Dan yang terakhir ada implicit target, merupakan strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir moneter. Kelebihan dari implicit targeting yaitu kebijakan moneter independen sehingga dapat fokus pada kondisi perekonomian domestik, tidak bergantung pada hubungan yang stabil antara uang dan inflasi, dan tingkat fleksibilitas yang tinggi. Sedangkan kelemahannya relatif kurang transparan dan akuntabel. Keberhasilan sangat tergantung pada individu dan membutuhkan kredibilitas bank sentral sebelum proses adopsi kerangka strategi dilakukan. Contoh negaranya yaitu Amerika Serikat. Gimana nih? Setelah menonton video presentasi dari kelompok 6, teman-teman udah pada tahu kan mengenai pembahasan nilai tukar, devisa, dan sistem moneter internasional. Untuk teman-teman yang sudah nonton videonya sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Semoga video ini bermanfaat ya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi dari kami. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.